Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tujibu ilaka min awwal yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam daiman mutazimin ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji, puja serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah atas hidayah, inayah, kudrat iradanya. Kita masih ditakdirkan berkumpul dalam rangka kita melaksanakan ibadah di salat Jumat berjamaah. Kita memohon, mengajak, berdoa, mudah-mudahan aktivitas sehari kita, baik yang sedang, yang sudah, yang insya Allah kita akan laksanakan senantiasa dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta terlipat curah kepada panutan alam, Sayyidul Anam, Sayyidul Khalqi wal Bashar, Sayyidul Kaulain wal Taqwalain, Wa'ani Habibana wa Nabiyana wa Qurrata A'yunina, baginda tercinta Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kita selaku penganut pengikut jejak langkah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafa'atul uzma di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban selawatib yaitu diantaranya adalah wasiat dengan takwa. Untuk itu maka kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wa ijtinabin nawahi, dengan berusaha maksimal melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha maksimal juga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin kita bahwa takwa itu adalah madarul kulli sa'adah. Takwa itu adalah sumber kebahagiaan yang hakiki, yang akan menimbulkan ataupun yang menyebabkan kebahagiaan kita sekarang di dunia, terlebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu takwa disampaikan di dalam khutbah Jumat dan juga di dalam ayat mendapat begitu banyak tentang takwa. Karena itu merupakan salah satu bekal kita untuk kehidupan yang nanti yang sebetulnya. Takwa sebagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dua garis besarnya.
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam prakteknya kita berusaha maksimal mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga dalam ijma dan qiyasnya ulama. Manusia itu kenapa seperti itu sampai harus takwa, harus memperkuat ketakwaan? Karena sebagaimana Islam itu lahir untuk menyelamatkan, di mana agama Islam sebagaimana kita ketahui, din Islam itu adalah dinul ladzi jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil wasyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama Islam ini adalah yang merupakan identitas kita, yang merupakan ciri kita sebagai muslim, di mana agama Islam itu agama yang datang dibawakan oleh kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan manusia ketika hidup sekarang dan nanti ketika kita ke akhirat, pergi ataupun pulang ke akhirat. Lisa'adatil basari, tampil agama Islam untuk menyelamatkan manusia di masih pertama di dalam kehidupan kita di dunia. Di dunia kita beraktivitas, kita berusaha, kita berdagang, kita bekerja, kita beribadah, diatur oleh agama, diatur oleh Islam, diatur oleh aturan-aturan agama yang sudah sudah jelas. Nah, ini yang diperintahkan di dalam agama. Maka sebagaimana tadi disampaikan, li sa'adatil basar, untuk keselamatan. Hati-hati kita ketika menjadi muslim itu hati-hati. Harus masuk Islam itu harus semuanya. Udhulu bisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu harus kafah, harus semuanya. Jangan dipilih-pilih. Kalau bisa, berusaha sebagai manusia biasa, berusaha. Walaupun mungkin kita tidak akan sempurna seperti para nabi, tidak bisa. Tetapi kita berusaha. Dan kita mudah-mudahan kita bisa walaupun berapa persen mengikuti jejak yang diberitakan wabil yang dicontohkan oleh bagi kita Nabi Muhammad SAW. Nah inilah, mungkin kalau sama tidak akan sama kita sebagai manusia biasa, manusia yang makhluk kotor wanis, yang banyak salah dan banyak lupa. Tetapi kita maksimal berusaha, kita berusaha untuk mudah-mudahan sebagaimana dalam sebuah keterangan, ciri orang yang bahagia itu orang yang dimana ketika melihat agama kepada orang lain, kita melihat orang yang di atas kita. An-nadru fiddin man fawqahu, melihat di dalam agama kepada orang yang di atas kita. Celaka, akan sengsara kalau kita melihat agama, melihat orang lain dalam agamanya, orang yang di bawah kita. Akan celaka, itu ciri sakolah, ciri celaka. Tapi orang yang bahagia, yang akan beruntung, orang melihat agama kepada orang lain itu orang yang di atas kita. Lihat para nabi, lihat para tabi'in, lihat para ulama, lihat para syuhada, lihat para sholihin, sehingga kita berpacu untuk selalu mengikutinya dan berusaha. Walaupun tidak sama, tapi berusaha kita mengikutinya. Ini orang yang bahagia. Celaka kalau melihat orang di bawah kita. Nah, orang lain sholatnya juga jarang-jarang dalam ketong, kita masih alhamdulillah. Melihat yang di bawah itu akan celaka karena kita akan selalu di bawah kita. Nah, untuk maka inilah ciri orang yang di dalam agama bahagia ataupun beruntung melihat orang lain yang di atas kita di dalam agama, di atas kita di dalam hal agama. Tapi kalau dalam hal dunia mungkin kita melihat orang yang di bawah kita. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki sementara orang lain masih sulit. Nah ini dalam ayat dunia, tapi dalam agama saja. Kembali, fi ma'asyihim, Islam itu tampil untuk keselamatan kita. Hati-hati ketika dagang, awas takut haram, takut subhat, awas hati-hati di dalam bergaul. Ini sekarang yang benar-benar zaman ataupun generasi Z yang memang serba canggih dengan teknologi. Hati-hati dengan gadget yang kita miliki. Apakah mata kita melihat pengajian ataupun mungkin zikir ataupun apa dalam HP kita ataupun melihat yang lain. Ini hati-hati. Jangan dikira kita ini akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita itu memimpin akan diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira bukan saja pemimpin yang setingkat di negara, bukan itu saja yang akan diminta pertanggungjawaban. Betul. Al-imam ra'in, pimpinan baik di negara ataupun di mana saja. Imam adalah ra'in, mengurus, akan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang terendah diri kita itu pun pemimpin. Kullukum ra'in,
setiap diri kita memimpin tangan, memimpin mata, memimpin mulut, memimpin hati, memimpin tangan kaki. Kita memimpin hati yang merupakan sentralnya. Hati yang merupakan sentralnya. Bagaimana menurut hati? Nah, disinilah peranan hati yang sangat luar biasa. Maka hati-hati dengan hati. Jaga dengan hati, karena hati itu merupakan sentral. Kalau salah di hati, salah keluarnya, salah ke dalam jawarihnya. Maka dalam sebuah keterangan kan, ala inna fil jasad mudghah. Fa idza salahat jasad kullu, wa idza fasadat jasad kullu. Ala wa yaqulu, ingat di dalam diri kita ada sebuah mudghah, segumpal daging. Di dalam diri kita semuanya ada mudghah, segumpal daging. Kalau bagus dagingnya ataupun segumpal dagingnya itu bagus, badan akan bagus. Tapi kalau jelek di dalam mudghahnya, badan akan terbawa jelek. Ala wa yaqulu, ingatlah itu mudghah tersebut adalah al-qalbu, hati. Maka sentral adalah hati. Bagaimana hatinya? Bisa orang berbuat baik karena hatinya baik. Orang berbuat jahat juga itu karena hatinya jahat. Maka hati ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya hati? Banyak caranya kan. Kita banyak baca Al-Quran, banyak zikir, kita berkumpul dengan orang-orang soleh kan. Kita berkumpul dengan orang-orang baik. Itu dia cara menjaga hati. Kalau salah saja gaul, salah pergaulan, naudzubillah, ini hati akan kemana-mana. Ini hati akan menjadi sentral yang kurang baik. Hati-hati. Nah ini lisa'adah, Islam untuk keselamatan. Hati-hati ketika di dunia, agar di dunia kita selamat sampai. Karena Imam Ghazali sudah menyampaikan kepada kita nasihat yang luar biasa agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita selalu menempuh kebaikan. Sehingga dalam sebuah nasihatnya Imam Ghazali menyampaikan, jadi safinah fa innal bahra miqah wa hudza dan kamila fa inna safara tawil. Ini kata mutiara yang luar biasa pendalamannya kalau kita didalami. Bahasanya, jadi safinah fa innal bahra miqah, perbaiki perahumu karena lautan ini sangat dalam. Ada yang menafsirkan, jadi safinah, perbaiki perahumu, perbaiki akhlakmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakul karimahmu, perbaiki hidup sosialmu, perbaiki ibadah kita, karena lautan ini sangat dalam, hidup ini sangat jauh. Hidup bukan saja di dunia justru pun kalau kita tahu, kalau kita tahu justru dunia itu mata ulur. Kehidupan kita sekarang yang mungkin 70, 80, 90 atau 100 tahun, yang jarang sekarang mungkin 80, 70. Kehidupan ini adalah justru kehidupan yang sangat sejenak. Kul mata dunia qalil, kan? Katakan oleh Muhammad, dunia ini adalah sejenak, sebentar. Sehingga ada sebuah hadis disampaikan, diibaratkan diri itu kasajaratin istadzalla tsumma tarakaha. Hidup ini seolah seperti kita berteduh di bawah pohon dan kita sudah beres berteduh akan kembali. Nah, ada orang yang berteduh sampai 5 jam, jarang. Paling mungkin semenit, 2 menit, setengah jam mungkin ada berteduh, menunggu hujan, menunggu panas, baru dipertimbangkan. Nah, dunia itu seperti itu. Kasajaratin istadzalla tsumma tarakaha. Dunia ini akan kita tinggalkan bersama. Maka bahasanya pun kan dunia fana, kan? Dalam ayat ini bukan dalam keinginan kita. Alaiha fan dan alaiha fan wayat obat berbeda jalan bulan. Maka dunia itu adalah kehidupan yang akan habisnya, akan habis sejenak sebentar. Tetapi sesudah itu luar biasa. Kita akan masuk alam barzah, kita akan masuk hisaban di barzah, kita akan masuk nanti alam ba'as, kita akan masuk mizan, kita akan dihisab, kita akan syirat, menyeberang antara surga ataupun apakah ke neraka. Di situ kita luar biasa sangat lama. Inilah maka dalam bahasa ulama saya menyampaikan mata apa itu? Jadi di safinah fa'inna safara fa'innal bahra amik. Kehidupan kita sangat jauh. Maka dalam keterangan selanjutnya, wa dan kamila fa'inna safara tawil. Sing banyaklah bekal karena perjalanan kita sangat jauh. Sing banyak kebaikan karena kita akan menempuh jalan yang sangat jauh. Dan inilah maka dalam ayat disampaikan, wa khairu zadi taqwa fa inna khairu zadi taqwa. Sing banyak bekal kita, yang paling bekal adalah takwa yang paling bagus.
itu bukan tidak perlu, bukan di dunia perlu, tetapi untuk akhirat tidak perlu yang itu. Tapi yang dibutuhkan adalah iman dan takwa. Wa inna safaru tawil. Kehidupan perjalanan kita jauh, sangat jauh, luar biasa. Tadi sampai saya sampaikan, ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada baras, ada masuk surga atau neraka. Nah inilah, maka mudah-mudahan kita ketika di dunia, yaitu kita dikatakan dalam sebuah keterangan, kita menuntut kebaikan untuk kekal nanti. Terus tadi dalam sebuah keterangan, Islam itu risalatul basari fi ma'asyir wa mu'anihim, dan Islam tampil jadi berikan anugerah dari Allah. Ini anugerah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang lain. Islam menyelamatkan kita di dunia, dan insya Allah kita balik dengan keadaan selamat. Balik ke mana? Ke akhirat. Akhiratu khairu abqa. Akhirat itulah yang sebetulnya kehidupan yang hakiki. Tidak akan lagi kita menemukan meninggal. Disitulah akan merasakan bagaimana amal ketika di dunia. Ketika dibahas, dibangkitkan, bagaimana amal ketika di dunia. Maka di sini ada bahasa kita sudah menanam cabai pasti jadi cabai, menanam yang jelek pasti jadi jelek, menanam yang baik pasti baik, menanam yang jelek pasti jelek. Maka kita insya Allah akan selalu berusaha itulah menumbuh kebaikan kita dengan takwa kepada Allah, dengan berusaha melaksanakan agar kita banyak bekal untuk kehidupan yang hakiki nanti, yaitu untuk kehidupan yang nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa